Dengan diperlihatkannya seorang pria culun, copo, dan tentunya seorang pengebor handal bernama Michiya. Di sini, Michiya baru saja memainkan sebuah game VR yang mengharuskannya masuk ke dalam dunia isekai. Ya, seperti para MC anime yang dikirim ke dunia isekai lainnya ya para penonton, di sini Michiya pun dibekali dengan sebuah sistem pengamatan serta pengecekan status. Yoshi, Kante. Dan juga beberapa item seperti pedang durandal dan sebuah cincin yang mana cincin ini berguna untuk menambah kekuatan dari Michiya dan juga mentranslate bahasa serta tulisan yang ada di dunia isekai ini. Akan tetapi nih ya, baru saja Michiya ini memulai petualangannya. Kante. Ya, tiba-tiba saja desa tempat Michiya nge-spawn ini diserang oleh sekawanan bandit. Tapi dari sekumpulan bandit tersebut, ada satu bandit yang berlevel tinggi serta memiliki item sebuah bandana yang menarik perhatian Michiya. Dan tentunya bagi seorang petualang pemula, melihat item yang digunakan bandit tersebut membuat Michiya ingin mengambilnya. Hingga ketika bandit-bandit itu sudah mulai melawan para penduduk desa, iya, dengan gerakan HBD-nya, Michiya ini langsung melobikan beberapa bandit dengan sangat brutal. Hingga sore hari pun tiba. Kante. Setelah Michiya ini berhasil melobikan semua bandit, tiba-tiba saja Michiya dihampiri oleh kepala desa yang aing panggil aja Sugiono ya teman-teman, yang mana di sini Sugiono sangat mengucapkan terima kasih kepada Michiya karena sudah menyelamatkan desanya dari serangan para bandit. Selain itu juga Michiya ini diberikan seluruh item-item dari bandit yang Michiya sudah kalahkan. Akan tetapi ketika Michiya mengecek item-item tersebut dengan sistem pengamatannya, Michiya ini sadar bahwa bandana yang Michiya incar dari salah satu bandit itu sudah ditukar dengan bandana biasa. Kaki Sugiono yang mengetahui hal tersebut tentunya kaget dong ya, dan langsung meminta maaf atas hal tersebut serta berjanji akan menemukan orang yang sudah menukar bandana itu. Nah, selagi Kaki Sugiono ini mencari orang yang menukar bandana, Michiya pun dipersilahkan untuk menginap selama 1 malam di desa itu. Michiya yang mendapatkan tawaran ini pun tentunya iya-iya aja gitu kan, hingga ketika Michiya akan log out dari game ini. Log out. Log off. 終了。中断。エンド。保存して終了する。保存せずに終了する。終わる。終わるんだよ。終われって。Iya, ternyata Michiya ini terjebak dalam dunia isekai dan tak bisa kembali ke dunianya. Yang oleh sebab itulah Michiya sangat merasa depresi, sebab selain tak bisa pulang, Michiya juga sangat merasa bersalah karena sudah membunuh manusia yang tinggal di dalam dunia ini. 人を殺したんだ。道夫様、どうかいたしましたか。いや、なんでもない。Sebenarnya sih ketika Michiya akan login ke dalam game ini, Michiya sudah mendapatkan peringatan ya teman-teman mengenai Michiya yang tidak akan bisa kembali lagi ke dunianya setelah login. Tapi ya pada saat itu Michiya meremehkan perintah tersebut. Dan ya pada akhirnya Michiya kini terjebak deh di dalam dunia isekai. Tapi ya seperti kata pepatah ya para penonton, nasi sudah berubah menjadi boba. Yang oleh karena itu nasib Michiya yang udah terjebak ke dalam dunia game ini udah tak bisa dirubah lagi. Yang oleh karena itu juga kini Michiya pun mulai menetapkan hati, jiwa, serta si ojonnya untuk bertahan hidup di dunia yang baru tersebut. ここは現実世界だ。俺はこれからこの世界で生きていかなければならない。 Singkat cerita, setelah membersihkan seluruh badan tak terkecuali si ojonnya yang sangat mungil, Michiya pun diberi kabar mengenai orang yang sudah menukarkan bandana bandit. Sebenarnya sih kakek Sugiono ini sudah menyerahkan hukuman apa yang pantas untuk pria tersebut kepada Michiya. Tapi karena Michiya tak mau mengganggu adat istiadat serta peraturan yang sudah ditetapkan di desa ini, maka Michiya pun menyerahkan semua hukuman sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Kakek Sugiono yang mendengar hal tersebut dari Michiya pun langsung
menjatuhkan hukuman kepada pria pencuri ini dengan menjadikannya seorang budak. Sedikit informasi aja nih para penonton. Jadi setiap manusia ini pasti memiliki kartu identitas di dalam tangannya itu, yang mana dalam kartu identitas itu terdapat status, usia, gender, dan pekerjaan apa yang tengah dilakukan oleh orang tersebut. Nah, karena di desa ini memiliki peraturan bagi siapa saja yang mencuri maka mereka akan dijual sebagai budak, sedangkan hasil dari penjualan budak itu dibagi menjadi dua, 50% bagi sang korban yang dicuri dan 50% lagi akan diberikan kepada pihak keluarga yang kehilangan tulang punggung keluarganya. Lanjut, nah setelah mengurus pencuri tersebut, Michiya pun disarankan oleh kakek Sugiono untuk menjual seluruh hasil jarahannya dari para bandit ke pusat kota bernama Kota Vel. Singkat cerita, keesokannya tanpa banyak basa-basi, Michiya dengan ditemani oleh salah satu penduduk desa yang kita panggil saja Bang Bang, pergilah ke Kota Vale. Nah, setelah berhasil menjual seluruh jarahan dari bandit, kini scene pun berganti kepada Michiya beserta Bang Bang yang tiba di rumah pedagang budak. お待たせいたしました。当家の主、アランでございます。 Oh iya, nama pria berbadan besar ini adalah Alan. Nah, setelah negosiasi mengenai harga budak yang akan dijual kepada Alan, pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menjual budak tersebut seharga 30.000 nars. Dan iya, setelah mendapatkan uang dari barang jarahan bandit dan juga hasil penjualan budak, pada akhirnya Bang Bang dan Michiya pun berpisah sampai sini. それでは道夫様、どうかお元気で。ああ、世話になった。 Pada awalnya sih Michiya ini sempat merasa ketakutan dan bingung ya mengenai cara untuk hidup di dunia isekai ini seorang diri. Apakah Michiya bisa menjalani kehidupan yang sebatang kara ini? Apakah Michiya bisa bertahan hidup dari dunia yang keras ini? Dan yang pastinya, apakah Michiya bisa ngeharam dan melakukan adegan penggenjotan hingga tumpeh-tumpeh di dunia ini? Dan beberapa kegelisahan lainnya lah. Hingga lamunan Michiya pun dipecahkan ketika 道夫様。そういえば一人いたか。なんだ。お急ぎでなければ、もう少しお時間をいただけませんかな。 Ya, tiba-tiba saja Alan memecahkan lamunan Michiya karena Alan ingin membicarakan sesuatu kepada Michiya. Yang mana di sini Alan memiliki tujuan guna menawarkan budak perempuan kepada Michiya. Michiya yang mengetahui hal tersebut pun tentunya kaget dong ya. Tapi kagetnya itu bukan kaget kenapa si Alan tiba-tiba saja menawarkan budak kepada dirinya. Tapi terkaget-kagetnya Michiya ini adalah karena jika Michiya memiliki budak wanita, artinya Michiya bisa mengharam dengan budak tersebut, dan lebih pastinya lagi Michiya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dan bisa menganu-anu sang budak sampai lemas tak berdaya. Ditambah ketika seorang budak sudah terikat dengan majikannya, rasanya mustahil gitu kan bagi budak tersebut untuk mengkhianati sang majikan, terutama kabur gitu kan, karena ada sebuah kontrak yang mengikat budaknya guna harus selalu setia dengan majikannya itu. Di antaranya itu adalah pertama, budak tidak bisa kabur dan mencuri barang majikan. Sebab jika budak melakukan hal tersebut, maka budak itu sudah dicap sebagai seorang bandit dan halal untuk dibunuh. Kedua, budak akan selalu setia kepada majikan sampai akhir hayatnya. Bahkan jika sang majikannya sudah mati pun, budak ini wajib untuk ikut dengan majikannya hingga ke liang lahat. Ketiga, majikan bebas memperlakukan budak semaunya tanpa terikat hukum sama sekali. Dan ya, beberapa peraturan lainnya lah ya. Tapi ketika si Ojon Michiya ini sedang tegang-tegangnya, tiba-tiba 失礼します。揺れた。今揺れた。こいつ動くのか。 ya tiba-tiba saja muncullah seorang pelayan yang wala crok lah, pokoknya udah pangkat lengkap cu, udah mah wajahnya kawaii, bodinya aduh gak usah ditanyakan lagi seberapa aduhainya, dan yang pastinya itu loh, boba dari wanita bernama Roxanne ini tak bisa kita pandang sebelah mata. Justru harus kita pandang dengan kedua mata terbuka lebar ya teman-teman kalau ini mah. Oh ya, satu lagi, Gundala Gandul mang. Nah, Michiya yang melihat
gondal-gandil ke sana kemari layaknya sedang menari dengan indah. Tentunya langsung tertarik dengan Roxanne ini para penonton dan berhayal jika ia sudah membeli Roxanne, maka ia akan langsung membore up Roxanne sampai jebol ke mesin-mesinnya. Wah, Alan yang mengetahui Michiya begitu tertarik dengan Roxanne pun tentunya langsung merekomendasikannya kepada Michiya. Di sini juga Alan memberitahu kepada Michiya mengenai beberapa kelebihan dari Roxanne. なんだ Pertama adalah Roxanne ini sangat kuat, sopan, dan juga pintar hingga cocok untuk menjadi partner bertarung Babang Michiya nantinya. Kedua, manusia tidak bisa menghasilkan keturunan dari ras lain, yang artinya Michiya bisa bebas membore up Roxanne tanpa henti dan tanpa harus takut tekdung salalala. Ketiga, ini nih Roxanne pernah berkata ia menjamin kepada tuannya bahwa ia akan menjadi partner penggenjotan duniawi ternikmat lah bagi tuannya tersebut. Gimana? Tidak meler, Wak. Michiya yang mengetahui kelebihan Roxanne itu tentunya merasa gelisah dong ya, terutama si Ojonnya ini yang sedari tadi minta jatah untuk ganti oli. Tapi ya ada kualitas, ada harga. Di sini Alan menghargai Roxanne seharga 422.800 nar. Babang Michiya yang baru saja datang ke dunia isekai tentunya tidak memiliki uang sebanyak itu saat ini. Dan ya dengan berat hati impian Michiya pun harus dipendam dalam-dalam. Tapi ya bukan berarti jalan mengharam Michiya ini berhenti sampai sini saja, karena Alan akan menunggu Michiya selama 5 hari untuk membeli Roxanne. Dan dalam 5 hari itu Michiya harus mempersiapkan uang yang cukup untuk membeli Roxanne. Wah, Michiya yang mengetahui hal tersebut pun auto bersemangat dan berapi-api abangku. Dan ya perjalanan Michiya untuk mengharam dengan cara membeli budak-budak mantap jiwa pun baru saja dimulai. ロクサーヌは俺が手に入れる Lalu scene pun berganti ke masa sekarang dan kini kita diperlihatkan Michiya yang sudah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 330.000 koinars. Sebenarnya sih menurut Alan Michiya memiliki 2 cara untuk menghasilkan uang di dunia ini. Yang pertama, Michiya harus menjelajah dan mengalahkan monster yang ada di labirin, dan yang kedua, Michiya bisa membunuh para bandit. Tapi untuk cara yang kedua ini Alan tidak merekomendasikannya ya para penonton. Secara jika Michiya melobikan bandit dan menjadi pemburu bandit, maka Michiya auto akan menjadi target utama balas dendam bagi seluruh bandit-bandit yang ada. Ditambah bandit-bandit yang memiliki harga yang besar bisa tergolong ya sedikit lah. なるほどな Yang oleh karena itu Michiya terlebih dahulu akan melakukan petualangannya dan membunuh para monster yang ada di labirin. Tapi sebelum Michiya melakukan hal tersebut, Michiya perlu membeli beberapa perlengkapan. Karena jujur, jika Michiya membawa pedang durandalnya kemana-mana, pasti akan terlalu mencolok perhatian orang lain. Dan pedang durandal ini bisa saja dicuri gitu kan sama orang. Singkat cerita, setelah membeli sebuah pedang dan beberapa perlengkapan lainnya, Michiya pun langsung UTW lah ke labirin. Nah, di sini ada beberapa info menarik nih teman-temanku, yang mana Michiya ini sebenarnya memiliki beberapa profesi dan bisa terus bertambah tergantung kegiatan apa yang Michiya lakukan. Jadi contohnya itu seperti Michiya memiliki profesi sebagai petualang karena Babang Michiya yang menjelajahi labirin. Lalu Michiya memiliki profesi pahlawan karena Michiya sudah menyelamatkan warga desa. Dan yang terakhir, Michiya juga bahkan memiliki profesi sebagai seorang bandit karena akibat Michiya yang nyolong sendal saat pertama kali berpetualang. Lanjut, nah karena Michiya memiliki job seorang petualang, maka Michiya dapat dengan mudah berpindah tempat menggunakan portal teleportasi. Tapi perlu diingat, portal ini hanya akan berfungsi ke tempat-tempat yang Michiya bisa jangkau saja. Ya gak mungkin gitu kan Michiya berpindah tempat dari lantai 1 langsung ke lantai 100. Selain itu juga Michiya tidak bisa menggunakan skill pemanggilan portal jika Michiya tengah bertarung. じゃあ次は外にダンジョンウォークというだけあって Nah, ketika Michiya tengah menjelajahi labirin, tiba-tiba iya, tiba-tiba saja Michiya diserang oleh monster krocok berlevel 1. Di sini Michiya dengan pedang durandalnya tentunya tidak kerepotan sama sekali ya teman-teman melawan monster tersebut. Tapi ya namanya energi pasti ada batasannya dong ya. Karena Michiya ini terlalu banyak menggunakan skill-skill yang dimilikinya hingga memberikan efek samping yang menurut Aing sih cukup fatal para penonton. Yang mana jika Michiya sudah hampir kehabisan MP-nya, sifat Babang Michiya akan berubah menjadi orang pemalas dan sangat pesimis.
そもそもなんで俺はこんなことをしているんだ。布団の中でぬくぬくしていた方が Sebenarnya sih efek samping ini bisa ditanggulangi oleh pedang Durandal yang bisa menyedot XP musuhnya ketika membunuh musuhnya tersebut. Tapi ya selagi level Michia ini masih kecil, alangkah baiknya Michia tidak perlu mengeluarkan skill-skill yang berlebihan dulu jika keadaannya tidak terlalu genting. Singkat cerita, hari pertama Michia di labirin pun sudah selesai. Di sini Michia langsung menjual semua item-item yang di-drop oleh monster berlevel 1 itu. Tapi ya namanya juga monster berlevel rendah ya. Tentunya item-item yang di-drop oleh monster ini sangatlah murah. Namun ya Michia yang mengetahui usahanya kurang keras untuk menghasilkan uang guna membeli Roxen sang buski budak skidi papapnya Michia nanti, tentunya tidak patah semangat dong ya. Ya awalnya sih begitu. Tapi ya setelah Michia ini bolak-balik labirin, mempertaruhkan nyawanya dan membunuh banyak monster-monster kroco, uang yang dikumpulkan oleh Michia untuk membeli sang budak skidi papapnya tersebut masih jauh dari kata cukup. Yang oleh karena itu Michia pun seketika teringat dengan hadiah buronan. Secara menurut Michia, jika Michia hanya berburu di labirin saja, mau adik kecil kalian berubah menjadi Kyuubi yang mengamuk di Konoha pun, Michia nggak akan bisa memenuhi target guna membeli Roxen. Yang oleh karena itu juga Michia pun akan mencoba untuk menjadi pemburu bandit guna mencapai target keuangannya untuk membeli budak skidi papapnya si Roxen yang sangat mantap jiwa pole. 他に手はない。盗賊を狩ろう。 Dan iya, setelah Michia melakukan observasi, riset, dan mencari kediaman para bandit, pada akhirnya Michia pun berhasil menemukan beberapa informasi mengenai para bandit. Di antaranya itu adalah, bandit itu biasanya berkeliaran pada saat malam hari. Mereka selalu berkumpul di tempat penggenjotan duniawi, namun tidak jarang juga berkumpul di bar. Selain itu, bandit memiliki kelompok yang berbeda-beda dengan kekuasaan wilayah yang berbeda-beda pula. Yang oleh sebab itu juga, para bandit biasanya menjaga komunikasi dengan orang lain, dan jika ada kelompok bandit yang diserang, maka kelompok bandit yang lainnya biasanya acuh tidak acuh, meskipun kejadian tersebut terjadi tepat di depan mata mereka. グループ単位で接触を避けているなら方法はある。 Lanjut, scene pun berganti dengan diperlihatkannya Michia yang sudah berada di tempat tidurnya. Di sini lagi dan lagi Michia berhayal jika Michia ini sudah membeli Roxen, dan ya kalian tahu lah ya. Boy. Tapi hayalan tetaplah hayalan. Mau Michia menghayal 1 juta kali mengasoi G-Boy dengan Roxen, tetap saja gitu kan. Hal itu tidak akan pernah terjadi jika Michia tidak bisa membeli Roxen. 硬い。 Dan iya, Michia yang menyadari akan hal tersebut pun memutuskan untuk langsung kembali lagi ke wilayah kumuh. Tapi saat ini Michia tidak bertujuan untuk melakukan pengawasan, melainkan Michia akan langsung bertarung dengan mereka semua. Yang mana dengan skill pengamatan Michia, di sini Michia diam-diam masuk ke wilayah bandit dan langsung membunuh mereka semua ketika mereka tengah tertidur. Ya, pada awalnya sih pembantaian ini bisa tergolong sukses lah ya teman-teman. Tapi ketika Michia tengah asik-asiknya membantai semua bandit, 合わせろ。失敗はできない。1、2。よし。他の仲間に気づかれたか。これ以上のリスクは負えない。 Yap, karena kegaduhan yang terjadi, para anggota bandit yang lainnya pun terbangun dan sudah siap menyergap Michia. Michia yang mengetahui kini posisinya sangat tidak menguntungkan pun dengan terpaksa harus mundur terlebih dahulu. ワープ、迷宮へ。やったぞ。ついにやってしまった。 Singkat cerita, setelah Michia berhasil melarikan diri, Michia pun langsung pergi ke tempat penukaran hadiah guna menukarkan hasil buruannya ini. Dan ya, pada akhirnya Michia pun berhasil mengumpulkan seluruh uang yang menjadi syaratnya untuk membeli Roxen. 金貨33枚、銀貨228枚を足せば
Roxane ga kaeru. Yang tanpa basa-basi lagi, Michiya pun langsung OTW ke tempat Alan guna meminang sang budak sekedip papapnya dengan body mantap jiwa serta boba jumbo yang gundala gandil. Nah, setelah menunggu cukup lama di rumah Alan, pada akhirnya Roxanne pun tiba di hadapan Michiya dan siap memberikan kenikmatan yang terbaik bagi Michiya dan juga adik kecilnya yang sudah berteriak meminta jatah. Ya, setelah Alan ini mengikat kontrak mengenai babang Michiya dan Roxanne, pada akhirnya kini Roxanne pun sudah resmi menjadi budak sekedip papapnya Michiya dan ya, perjalanan harem yang sangat mantap jiwa dari Michiya pun baru saja dikencrotkan. お客様は本日をもちましてロクサーヌの所有者となりました。ついに俺はロクサーヌを手に入れた。 Lalu scene pun dialihkan dengan diperlihatkannya Michiya yang akan memesan kamar di sebuah penginapan dengan Roxanne. Oh iya, demi melancarkan ide penggenjotan duniawi Michiya, kali ini Michiya akan memesan satu kamar dan juga satu tempat tidur. Nah, setibanya di kamar penginapan, di sini kita dapat melihat bahwa Roxanne yang masih gugup dan canggung ya kepada Michiya. Akan tetapi Michiya yang sudah tidak tahan lagi dengan ojonnya yang sudah tegang dari episode 1 kemarin pun membayangkan いかんいかん。余計怯えさせてどうするんだ。 Iya, di sini Michiya yang sudah sangat ingin melakukan adegan penggenjotan dengan Roxanne pun membayangkan bahwa ia langsung menyergap Roxanne. Tapi ya tentunya hal itu tak mungkin Michiya lakukan karena Michiya tidak mau membuat si budak sekedip papapnya ini ketakutan. Oh iya, selain itu juga di sini Michiya mengatakan kepada Roxanne bahwa sebenarnya Michiya berasal dari tempat yang jauh, yang mungkin saja Roxanne tidak akan mempercayainya. Yang oleh sebab itulah Michiya meminta Roxanne untuk mengajarkannya semua norma-norma dan peraturan yang ada di dunia ini. Roxanne sebagai budak sekedip papap yang berbakti tentunya mengiyakan permintaan dari tuannya tersebut. Tapi setelah Michiya ini sudah merasa cukup dengan basa-basinya, iya, di sini Michiya langsung memeluk Roxanne dari belakang serta mengatakan, mau kemana kamu Roxanne? Aku genjot kamu ya sekarang. Namun ya, sebelum adegan penggenjotan terjadi, kini kita diperlihatkan Michiya serta Roxanne yang membeli beberapa perlengkapan untuk mereka kenakan nanti, seperti perisai, baju, daleman. Sore hari nggak kerasa dan kini kita diperlihatkan Michiya dan juga Roxanne yang kembali ke penginapannya. Nah, sebenarnya pada momen ini Michiya sudah tak bisa lagi menahan ojonnya yang tengah berdemo di bawah sana. Tapi karena Roxanne masih malu-malu boba ketika Michiya mengajak Roxanne untuk bergenjot manja dengannya, Roxanne pun selalu mengelak. Hingga malam hari pun tiba. Di sini nih para penonton adegan paling brutalitinya, yang mana saat ini Michiya mengajak Roxanne untuk mandi bareng dan tentunya dong pada akhirnya dan mungkin saja momen pertama dalam hidup Michiya sang pria lemah syahwat bisa melihat semangka kondal gandul milik Roxanne tersebut. Dan iya, karena adik kecil Michiya ini sudah semakin brutal ya teman-teman, pada akhirnya dengan kelemah imanan Michiya tersebut, akhirnya nih bro, Michiya pun langsung melakukan ini, langsung melakukan itu, dan langsung menganu-anu Roxanne sampai lemas tak berdaya. Nah, setelah malam yang sangat mengencotkan dan tentunya membuat para jomblo serta pengocok handal seperti kalian iri, pagi hari pun tiba. Di sini Michiya meminta kepada Roxanne ketika sebelum tidur dan saat bangun tidur, Roxanne ini wajib mencium Michiya. Jadi pengen, walaupun Michiya ingin sekali gitu kan mereka ulang adegan tadi malam, tapi Michiya mencoba untuk menahan adik kecilnya itu hingga malam lagi nanti, karena saat ini mereka akan pergi ke labirin untuk mengalahkan para monster-monster di sana. Hai, Goshujin-sama. Dan bersambung, bro. Aduh, info beli budak di mana ya para penonton? Buat apa tuh bang? Ya, digenjot dong, makin nanya kamu muridku.
Cerita yang sangat mantap jiwa ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Michiya dan Roxanne yang tengah siap-siap untuk menjelajahi labirin. Oh iya, di sini Michiya bertanya kepada Roxanne, "Wahai budak penggenjotanku berbeba gundala gandul, aku ingin menambahkan skill keperlengkapanku. Kira-kira bagaimana ya caranya?" Ya, mungkin yang dimaksud perlengkapan oleh Michiya itu pedang atau jirah dari Michiya ya teman-teman. Nah, Roxanne yang mendengar pertanyaan dari Michiya pun menjawab, Sebenarnya bisa aja sih kalau kamu ingin menambahkan skill keperlengkapanmu, tetapi kamu harus menggunakan sebuah item yang bernama skill kristal. Nah, skill kristal ini sangat jarang ditemukan di labirin dan mungkin hanya bisa diciptakan oleh skill pandai besi dari ras dwarf. Tapi di sini Roxanne tidak merekomendasikan Michiya untuk membeli apapun kepada ras dwarf. Secara dalam anime ini ras dwarf adalah ras yang serakah dan selalu mencari keuntungan. Jadi, semisal nanti Michiya meminta kepada ras dwarf untuk membuatkan skill kristal kepada mereka, maka ras dwarf akan memberikan laporan palsu kepada Michiya mengenai skill kristalnya yang gagal dibuat. Ya, meskipun sebenarnya skill kristal Michiya ini bisa berhasil, tapi ras dwarf tidak akan memberikan skill kristal itu langsung kepada Michiya, melainkan mereka akan menyimpan terlebih dahulu dan akan menjual skill kristal ini kepada orang yang berbeda dengan harga yang lebih tinggi. Sebenarnya selain dari ras dwarf, Michiya juga bisa mendapatkan skill kristal ini dengan beberapa cara ya para penonton. Yang pertama, Michiya bisa menemukan skill kristal dalam labirin, tapi untuk menemukan skill kristal di dalam labirin ini agak sulit sih. Dan yang kedua, Michiya bisa membeli skill kristal ke dalam guild secara langsung. Ya meskipun harganya lumayan mahal lah. 革の鎧は女性用じゃないんだな。ジャケットの方は体のラインが強調されることはなさそうだ。パーティー編成ロクサーヌ。じゃあそろそろ Lanjut, nah singkat cerita pada akhirnya mereka berdua pun pergi ke labirin menggunakan skill teleportasi Michiya. ワープ。じいさま、ここは。 Roxanne yang mengetahui Michiya bisa menggunakan skill teleportasi sangat terkagum-kagum ya teman-teman kepada Michiya. Tapi kekaguman Roxanne tidak berhenti sampai sini saja. Yang mana ketika Michiya berhasil mengalahkan setiap monster yang ada di labirin dalam sekali serang, Roxanne ini menganggap Michiya selain kuat di ranjang, jago goyang, Michiya juga sangat kuat dalam hal pertarungan. Oh iya teman-teman, penjelajahan labirin Michiya kali ini sangat terbantu sekali dengan indera penciuman yang sangat tajam dari Roxanne yang bisa mendeteksi keberadaan musuh dengan sangat tepat. さてどっちに行こうかな。ご主人様、魔物をお探しなら近くにいるのは右です。 Yang oleh karena itu pemburuan Michiya dalam labirin kali ini cukup membuahkan hasil yang lebih banyak. Singkat cerita, setelah Michiya sudah cukup puas memburu para monster-monster di labirin, kini kita diperlihatkan Michiya dan Roxanne yang kembali ke penginapannya. Oh iya, di sini Michiya meminta kepada Roxanne jika nanti ke depannya mereka berada di kamar, Roxanne tak perlu perintah Michiya lagi untuk duduk di sampingnya. Jadi sebisa mungkin Roxanne duduklah sedekat-dekatnya dengan Michiya. Michiya juga akan berusaha gitu kan untuk menahan si ojonnya yang lemah iman ketika nantinya Roxanne berada di dekatnya. Akan tetapi baru saja Michiya mengatakan hal tersebut, 構います。嬉しいこと言ってくれるなもう。 ya baru aja Michiya ini ngomong, "Aku gak akan lemah iman lagi kok Roxanne." Ini langsung nyosor-nyosor aja gitu kan wah ke si Roxanne. Namun ketika mereka tengah manja-manjaan yang tentunya membuat para jomblo serta pengocok handal seperti kalian hanya bisa menghalus sembari mengatakan, Kapan ya aing gitu? tiba-tiba saja Roxanne menanyakan kepada Michiya mengenai apakah Michiya suatu saat nanti akan pulang kampung dan meninggalkan Roxanne seorang diri. Sebab banyak sekali gitu kan kasus para majikan-majikan budak sedih papap yang menjual budaknya ketika mereka sudah tak diperlukan lagi. Michiya yang mendengar kegelisahan hati Roxanne hanya mengatakan, "Ya, enggak dong Roxanne, aku tidak akan pergi meninggalkanmu kemana-mana. Ya, sepertinya aku juga sudah tidak bisa pulang lagi ke kampung halamanku. Dan aku juga mana tega meninggalkan budak skrip papap berbawa jumbo wumbo mantap jiwa gondal gandul sepertimu ini."
boy. Tapi sepertinya nanti kita memerlukan member baru lagi deh di dalam party kita ini. Apakah kamu setuju, Roxanne? Roxanne yang mengetahui bahwa Michiya tidak akan meninggalkannya, tentunya dengan senyuman manis serta boba jombo yang kunal gandul pun langsung mengiyakannya. Asal kalian tahu nih ya teman-teman, tujuan Michiya untuk merekrut member baru itu bukan untuk dijadikan rekan bertarungnya nanti, tapi untuk dijadikan rekan pergoyang-goyangannya Michiya. Yang artinya jawaban iya dari Roxanne menandakan bahwa Roxanne siap jika nanti Michiya akan main bertiga, berempat, bahkan berlima dengan wanita lain. Jadi nggak sabar. Lanjut, singkat cerita, pada akhirnya Michiya ini membeli 2 buah kristal sihir. Oh iya, kalau kalian lihat kan kini kristal sihir yang ada di tangan Michiya ini berwarna hitam ya teman-teman. Nah, nantinya kristal sihir ini akan berubah warna seiring monster yang udah dikalahkan oleh Michiya. Contohnya, jika Michiya berhasil mengalahkan 10 monster, maka kristal sihir ini akan berubah menjadi warna merah. 100 monster akan berubah menjadi warna ungu, dan paling tinggi jika Michiya sudah berhasil mengalahkan 1 juta monster, maka kristal sihir ini akan berubah menjadi warna putih. Nah, semakin tinggi monster yang dikalahkan oleh Michiya, maka semakin mahal pula lah harga dari kristal sihir ini. わかった。では迷宮に行くとするか。 Singkat cerita, Michiya dan Roxanne pun kembali ke labirin guna melakukan beberapa eksperimen mengenai kristal sihir tersebut. Sekaligus, Michiya juga berhasil membuka beberapa job baru pada status petualangannya. 長かった。手当て。 Hingga tak terasa malam hari pun tiba. Ya, seperti biasa para penonton setelah seharian capek berpetualang kesana kemari dan bertarung melawan para monster, tentunya ketika malam hari Michiya pun auto melakukan servis ojon bersama budak skrip papapnya tersebut. Lihat kan, Michiya dan Roxanne yang pada akhirnya akan melawan bos lantai pertama. 行くか、ロクサーヌ。はい。 Yang tentunya bagi Michiya yang sangat overpower ditambah adanya Roxanne di sisinya, bos lantai pertama tersebut tidaklah begitu sulit bagi mereka. Yang oleh sebab itu dengan sat, slebeu, indihoi, Michiya dan Roxanne pun berhasil mengalahkan bos lantai pertama ini. Nah, setelah selesai mengalahkan bos lantai pertama, kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Michiya dan Roxanne yang lanjut menjelajahi labirin pada lantai 2. Oh iya teman-teman, pada lantai 2 ini terdapat sebuah monster baru berbentuk ulat yang bernama Grand Silty Pilar. Tapi karena ribet gitu kan aing manggilnya, jadi aing sebut aja ulat lah ya. Di sini juga kita mendapatkan info baru nih. Jadi monster itu akan bertambah di setiap lantai yang berkelipatan 2. Semisalkan tadi lantai 1 hanya ada 1 monster aja kan. Nah, di lantai 2 naik tuh jadi 2 monster. Tapi di lantai 3 jumlah monsternya masih sama, tetap 2 monster aja. Kenapa? Karena ketek Roxanne wangi kah bang? Iya sih, tapi bukan itu jawabannya anak muda. Ya karena bukan kelipatan 2. Nah, di lantai 4 lah jumlah monsternya baru bertambah menjadi 3 monster. Lanjut, singkat cerita, setelah selesai dengan pemburuannya di labirin, kini kita diperlihatkan Michiya dan Roxanne yang tengah menuju perjalanan pulang. Akan tetapi 鑑定。 ya, di sini Michiya secara kebetulan memergoki seorang bandit yang tengah mengawasi rumah dari Alan. Yang oleh sebab itu, kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Michiya dan Roxanne yang datang ke kediaman Alan guna memberitahu Alan mengenai bandit yang tengah mengawasi rumahnya tersebut. Jadi gini teman-teman, semua ini bermula ketika Michiya dan Bang Bang yang mengantarkan warga desa yang sudah mencuri bandana bandit pada episode 1 kemarin. Nah, pria Wontoro ini sebelumnya memang sudah memiliki hubungan dengan para bandit. So, ketika si Wontoro ini dibeli oleh 2 orang tidak dikenal, mungkin aja para bandit ini ingin menggali informasi mengenai keadaan bandana bandit tersebut. Lanjut, Alan yang mendapatkan peringatan dari Michiya tersebut pada awalnya sih menganggap remeh hal itu, sehingga sikap Alan ini membuat Michiya ya agak sakit hati lah dan memutuskan untuk pergi. Namun di sini Roxanne mencegah Michiya, karena meskipun sekarang Roxanne udah menjadi budak sekali papap Michiya, tapi Alan sudah merawat Roxanne dengan baik, ditambah ada seorang wanita tua yang sangat peduli sekali dengan Roxanne. Michiya yang melihat kegelisahan dari budak skidi papapnya tersebut pada akhirnya mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Alan untuk menjadi bodyguardnya. Alan yang mendengar penawaran dari Michiya pada akhirnya mensetujuinya dengan bayaran 1000 nars dan bonus identitas bandit serta perlengkapan para bandit yang Michiya kalahkan bisa Michiya ambil semua. 決まりだ。
Singkat cerita, setelah kesepakatan disetujui, pagi hari pun tiba. Lalu Michiya berperang. Alangkah baiknya si Ojon Michiya dahulu gitu kan yang berperang dengan kemonkan Roxanne. Boy. And iya, setelah Ojon puas, Roxanne juga lemas. Kini kita diperlihatkan Michiya dan Roxanne yang langsung UTW ke rumah Alan. お待ちしておりました。 Setibanya di sana, Michiya dan Roxanne langsung disambut oleh budak prajurit milik Alan yang siap bertarung dengan para bandit-bandit gak tahu diri itu. Akan tetapi di sini Alan meminta kepada Michiya guna menjaga saja ruang para budak di lantai 2 karena Alan tidak mau membuat pelanggan yang berharganya ada di dalam posisi yang berbahaya. Michiya yang mendengar perintah Alan pun tentunya mensetujuinya dan langsung OTW ke lantai 2. Akan tetapi di lantai 2 ini kita dapat melihat seorang bandit yang kemungkinan tengah bersembunyi ketakutan. Michiya yang melihat bandit tersebut pun meminta kepada Roxanne untuk menunggu, sebab Michiya ingin menguji skill penyihir kepada bandit tersebut. Di sini Michiya akan mencoba sebuah sihir dengan nama penukaran setara. Jadi Michiya akan menukarkan XP-nya dengan bandit tersebut dan menggantinya menjadi MP atau energi lah. Tapi yang harus diperhatikan para penonton, jika XP Michiya sedikit saja lebih kecil daripada bandit ini, maka sihir ini akan menjadi bumerang bagi Michiya. Sebab ketika sihir penukaran setara ini diaktifkan, maka XP kedua belah pihak akan tersedot secara otomatis. Dan ya, kini kita diperlihatkan Michiya yang langsung mempraktekkan sihir penukaran setara kepada bandit berotong kecil ini. Hingga ya, meskipun Michiya berhasil membuat bandit itu pergi ke isekai secara brutal, tetapi karena XP Michiya yang hampir habis, Michiya nampak begitu kesakitan, kelelahan, dan hampir pingsan. Alan yang melihat tubuh bandit tersebut sudah tak berbentuk lagi tentunya merasa kaget. Tapi di sini Alan tidak mengira bahwa Michiya lah pelakunya. Alan hanya mengira bahwa bandit ini dibunuh oleh kawanannya sendiri menggunakan sebuah op agar tak menyebarkan informasi mengenai rekan-rekannya tersebut. 盗賊がそんなものを持っているとは思わなかったが。 よくわからないが、どうやら俺が魔法を使ったのはバレていないようだ Dan な。 iya, pada intinya misi Michiya untuk melindungi kediaman Alan pun berhasil. Singkat cerita, karena Michiya tengah lemas, lesu, tak bersemangat, dan tentunya dalam keadaan tersebut Michiya tidak bisa main kuda-kudaan dengan Roxanne secara maksimal, Michiya pun memutuskan untuk pergi ke labirin guna mengumpulkan kembali XP-nya yang sudah hilang. Nah, setelah bertarung dengan para monster yang ada di labirin dan XP babang Michiya pun mulai pulih, Michiya masih penasaran dengan teknik penggunaan sihir. Yang oleh sebab itu, Michiya pun bertanya kepada Roxanne dengan mengatakan, "Woi Roxanne, budak sidip papapku, kira-kira sihir apa yang biasa digunakan oleh para penyihir dalam dunia ini?" Dan Roxanne pun menjawab ada 3 dasar sihir yang para penyihir gunakan, yaitu sihir penyerang, sihir bertahan, dan juga sihir menambahkan orb. Michiya yang mulai mengerti dengan sihir dasar ini pun langsung mencoba sebuah sihir api. ファイヤーボール。 Roxanne yang melihat Michiya ini bisa menguasai sihir menyarankan Michiya untuk membeli sebuah tongkat sihir guna kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh Michiya ini bisa lebih optimal lagi. Tapi jika Michiya ingin membeli tongkat sihir di kota Vel, sangat jarang sekali ada pedagang yang memperjualbelikannya. Nah, jika Michiya mau, Michiya bisa mengunjungi sebuah kota bernama Kota Kuartar yang bisa dibilang Kota Kuartar itu kota yang lebih besar dan makmur lah dari kota Vel yang kini Michiya tinggali. Ditambah Kota Kuartar terdapat sebuah labirin yang lebih besar dibandingkan labirin yang kini tengah Michiya jelajahi. Michiya yang mendengar informasi dari Roxanne pun terlihat agak tertarik ya mengenai sebuah kota yang bernama Kuartar ini. Lanjut, tak terasa perburuan Michiya pada labirin lantai 2 pun telah tiba di puncaknya, yang mana kini Michiya sampai di ruangan bos lantai 2 dengan bosnya yang seekor ulat raksasa. Tapi ya sekali lagi para penonton, selagi masih ada batang babang Michiya yang perkasa, budak sekedip papap yang memiliki semangka gondal gandul, bos lantai 2 ini tidak ada apa-apanya bagi mereka berdua. ならば俺は背後から。お疲れ。いいえ、ご主人様のおかげで早く倒せましたから。 Nah, setelah berhasil mengalahkan bos lantai 2, kini Michiya pun melanjutkan petualangannya ke lantai 3. Nah, pada lantai 3 ini ada sebuah monster baru bernama Kobold dengan ya perawakan yang seperti goblin lah ya, tapi agar mudah menyebutnya, aing panggil aja
tuyul. Nah, monster bernama tuyul ini bisa dibilang monster rendahan dan sangat lemah. Ini semua dapat terlihat ketika Michiya dalam sekali kencrotan saja sudah berhasil mengalahkan para tuyul-tuyul berpatong ini tanpa harus mengeluarkan MP yang terlalu banyak. Waktu demi waktu pun berlalu. Setelah Michiya selesai menjelajahi lantai 3, Michiya pun berniat pergi ke guild untuk menukarkan hasil buruannya tersebut. Akan tetapi di tengah-tengah transaksi babang Michiya, kita dapat melihat seorang wanita yang gak mantep-mantep banget sih, yang kebetulan seorang kang ojek antar kota dengan metode teleportasi. Nah, karena Michiya kebetulan juga tertarik dengan kota kuartar, Michiya pun berniat untuk mencoba ojek ini guna mengantarkannya ke kota kuartar. Lah bang, kenapa gak pakai sihir teleportasi Michiya aja bang buat ke kota kuartar? Ya nggak bisa dong Tong, karena Michiya baru bisa menggunakan sihir teleportasi jikalau Michiya sudah mengunjungi tempat tersebut. Ya kalau belum mah ya nggak bisa gitu kan. Lanjut setelah Michiya healing ke kota kuartar, malam hari pun tiba. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu teman-teman. Seperti biasa pada malam hari ini, Michiya dan Roxanne akan melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat serta menyehatkan dan tentunya lezat dan juga bergizi. Apalagi gitu kan kalau bukan pergenjotan riang. Tapi nih teman-teman, karena teriakan-teriakan Roxanne ini terlalu brutal dan nyaring ya, pun memutuskan untuk dalam waktu dekat ia akan membeli sebuah rumah aja biar dirinya lebih leluasa bermain, bersenang-senang dan membore up Roxanne tanpa harus mengganggu orang lain. Slebeu. Lanjut, malam hari pun berganti siang. Nah, setelah malamnya Michiya servis ojon dengan si Roxanne, kini kita diperlihatkan Michiya dan Roxanne yang sudah tiba di kota kuartar guna menjelajahi sebuah labirin yang ada di kota tersebut. Nah, di kota ini juga Michiya membeli tongkat sihir, lalu membeli rumah dan melakukan berbagai macam kegiatan lainnya. Tapi sebelum Michiya pindah ke rumah baru, Michiya dan Roxanne pun akan menghabiskan malam terakhirnya di penginapan kota Vel dengan kegiatan yang sangat berfaedah luar biasa, yaitu pengasoy geboyan duniawi. Dan ya, karena malam ini adalah malam terakhir di kota Vel, maka Michiya pun menghabiskan malam ini dengan sangat brutal, nikmat, dan sangat puas mengebor Roxanne sampai lemas tak berdaya. Nyaring juga cuk suaranya. Apakah menurut kalian adegan perasoy geboyan dan tusuk menusuk ini sudah selesai? Sayangnya belum para penonton, karena di keesokan harinya kini kita diperlihatkan Michiya dan Roxanne yang mulai berpindah ke rumah barunya tersebut. Nah, karena Michiya ingin merasakan suasana baru gitu kan dalam peraso geboyan, di sini Michiya pun tanpa banyak basa-basi akan menyusul Roxanne di siang hari buta. Tapi iya, tiba-tiba saja ada Kang Parabot yang mengantarkan parabot milik Michiya. Dan ya, karena hari ini Michiya harus menyusun seluruh parabot guna mengisi rumah barunya, maka kegiatan perasoy geboyan pun harus mereka tunda. Hingga sore pun tiba. Nah, setelah selesai dengan mengisi parabot rumah, Michiya yang udah nggak kuat gitu kan ingin mengebor si Roxanne, di sini Michiya pun langsung berniat untuk mengetes drive rumah barunya dengan kegiatan yang sangat berfaedah sekali, yaitu penggenjotan duniawi lagi, cok. Dan sabar ya ojonku, ini udah mau selesai kok. Maksud aing itu, anime ini pun ditutup dengan sebuah puisi atau pepatah gitu ya dari sesepuh Cibadoyo yang mengatakan sangat menyentuh hati sekali bukan? Dan part 2 pun berakhir. Cerita anime ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya perasoy geboyan antara Michiya dengan sang budak skidi papapnya yang mantap jiwa. Ya, siapa lagi kalau bukan si Roxanne atau Brute. Sebenarnya sih Michiya masih ingin terus melanjutkan perasoy geboyan yang sangat nikmat ini ya teman-teman. Tapi karena pagi ini mereka memiliki agenda untuk menjelajahi labirin yang ada di kota kuartar, maka dengan berat hati perasoy geboyan pun harus ditunda sementara. を維持するためにこのまま続きといきたいがクーラタルの迷宮に行こう。 Yang oleh sebab itu dengan sihir teleportasinya Michiya dan Roxanne pun langsung UTW lah ke labirin yang ada di kota kuartar. Nah, sedikit info aja nih para penonton mengenai labirin ini. Jadi meskipun labirin yang ada di kota kuartar sudah berdiri cukup lama dan ramai dikunjungi oleh para petualang, tapi belum ada petualang yang bisa mengalahkan bos lantai terakhir. Lantai paling tinggi yang pernah ditaklukkan adalah lantai 91 oleh party dari kekaisaran pertama.
belibet ngomong. Kembali ke Michiya. Kini kita semua dapat melihat Michiya dan Roxanne yang tengah mengantri guna melawan bos lantai pertama. Akan tetapi setelah Michiya ini masuk ke ruangan bos lantai itu, 強くないのだと思います。コボルトですから。ケンプファー iya, kita diperlihatkan bos lantai pertama yaitu tuyul yang begitu lamban dan juga cupu. Saking cupunya, Michiya hanya perlu sekali kencrotan aja ya para penonton melawan bos lantai pertama berotong hijau ini. Yowai コボルトですから。 Nah, dengan penuh rasa kekecewaan, alih-alih Michiya akan melanjutkan petualangannya ke lantai kedua, justru Michiya meminta kepada Roxanne untuk pulang aja. どうしたロクサーヌ いえ、ご主人様は先に休息なさってください。 Setibanya di rumah, Roxanne ini baru ngeh bahwa ia harus pergi ke Kang Parabot untuk meminta sebuah bibit yang akan ia gunakan untuk berkebun. Michiya yang mengetahui sang budak skidi papapnya itu ingin ke Kang Parabot berniat mengantarkannya. Ya, sekalian ada beberapa barang yang ingin Michiya beli juga. Singkat cerita, setelah mengambil bibit di Kang Parabot, membeli pacul, serta berkebun sampai sore, tiba-tiba saja terlintas dalam pikiran Michiya untuk membeli sebuah tong bak mandi. Yang oleh karena itu, Michiya pun kembali lagi ke kota untuk memesan sebuah bak mandi. Ya, alasannya kalian udah pada tahu lah ya, apalagi kalau bukan untuk perasohgeboyan ketika, saat, dan di dalam bak mandi sembari berendam. Pintar juga kamu Michiya. 絶対に作らなければいくらくらいかかる Nah, sembari menunggu bak mandi haram Michiya jadi, Michiya beserta sang budak skidi papapnya Roxanne pun memutuskan untuk kembali ke kota Vel guna menjelajahi labirin dan menghabiskan waktu di sana. Tapi ada satu momen yang bisa membuat iman kalian cukup terkikis loh para penonton, yaitu どうだ ご主人様、とろっと濃いのがとっても美味しいです。 白いものを口の中に入れたまま言うんじゃない lama agak geli-geli cok gimana gitu ya para penonton. Tapi ya di luar itu semua, setelah menghabiskan waktu yang cukup lama di kota Vel, Michiya serta Roxanne pun kembali ke labirin kuartar dan akan melawan bos lantai berapa ya? Kayaknya lantai 4 sih yang terlihat cukup kuat. Ya benar saja, ketika Michiya akan menyerang bos lantai itu, するのだろうか 何が起きたなんで攻撃を受けたんだ ya entah apa yang terjadi ketika bos lantai tersebut mengeluarkan lingkaran sihir, Michiya dan sang budak skidi papapnya Roxanne tiba-tiba saja terkena damage yang cukup kritikal. Tapi sekali lagi, selagi masih ada otong overpower milik Michiya dan bobak gondala gandul milik Roxanne yang tidak kalah overpowernya, mau monster sekuat apapun dapat mereka kalahkan dengan begitu mudahnya. やっと倒れたか Nah, setelah Michiya berhasil mengalahkan bos lantai itu, si Roxanne pun menjelaskan bahwa tadi ketika Michiya akan menyerang bos lantai tersebut, bos lantai itu mengeluarkan sihir semacam sihir tidur yang membuat Michiya tak sadarkan diri dalam beberapa waktu. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Nah, momen yang kita tunggu-tunggu nih para penonton, yang mana pada akhirnya bak mandi Michiya pun sampai juga di rumahnya. Dan Michiya tanpa basa-basi langsung mengisi bak mandi tersebut menggunakan sihir api dan juga air. 次にファイヤーボール最高だな Lanjut, nah setelah Michiya melakukan perasohgeboyan dengan sang budak skidi papapnya si Roxanne, Michiya masih terus kepikiran tentang kejadian di dungeon quarter tadi yang hampir saja membuat mereka terbunuh. Nah, agar hal itu tak terjadi lagi, maka Michiya pun memutuskan untuk menambah partinya lagi. Yang artinya apa? Ya, auto main bertiga ini mah Kang. Namun ya sebelum itu, kini kita diperlihatkan Michiya serta sang budak skidi papapnya si Roxanne yang tengah menjalani hari-hari seperti pada umumnya. Dari mulai berburu di labirin, ファイヤーボール さすがご主人様です。 menjual item-item yang di drop oleh monster,
大量にお持ちいただきましたので特別サービスさせていただきます。ああ、ありがとう。ただ3割アップが効いただけの気もするが、まあいいか。Hingga makan bersama dengan sang budak skidi papap mantapnya itu. 本当にうまいな。 Bang, tong genjotannya nggak ada kah bang? Ya, sabar dong, cuk. Baru aja tadi cuy genjot-genjotannya. Dah lah ya lanjut. Nah, ketika Michiya akan melawan bos lantai di labirin kuartar, Michiya tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang merupakan seorang solo player. Dan dari sinilah mereka mulai berbincang-bincang kecil. Serta dari perbincangan itu terungkaplah tujuan sang pria yang kita panggil saja... siapa ya biar mudah diingat? Oh iya, Asep Cerot. So, tujuan si Asep Cerot berpetualang solo ini adalah karena si Asep Cerot ini ingin membeli budak. Michiya yang mengetahui tujuan Asep Cerot seketika teringat dengan dirinya dahulu ketika berjuang mati-matian untuk membeli Roxanne. に上に行こうかと。そうか。頑張れよ。ありがとうございます。 Singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, pada akhirnya giliran Asep Cerot melawan bos lantai 7 pun tiba. Tapi tak selang lama setelah Asep Cerot masuk ke lantai bos, entah mengapa pintu bos ini tiba-tiba saja terbuka kembali. Dan biasanya kan bos lantai ketika akan melawan para petualang itu selalu tersamon terlebih dahulu ya para penonton. Tapi ini kok enggak gitu kan? Karena di sini bos lantai 7 yang merupakan seekor kelinci mungil berwarna merah itu seolah sudah menunggu kehadiran Michiya. Pada awalnya sih Michiya tidak menaruh rasa kecurigaan apapun dan mulai bertarunglah melawan bos lantai 7 ini. Dan setelah cerot, pada akhirnya bos lantai 7 pun berhasil dikalahkan oleh Michiya, sang pria lemah syahwat luar biasa ini. Akan tetapi ketika Michiya baru saja mengalahkan bos lantai tersebut, Michiya tak sengaja menemukan sebuah item. Pada awalnya sih Michiya kira itu hanya sebuah item yang ya biasa ada di area lantai bos lah. Akan tetapi di sini Roxanne langsung meluruskan perkiraan Michiya itu, yang mana sebenarnya item-item yang ada di bos lantai itu merupakan item-item dari para petualang yang sudah terbunuh oleh bos lantai. Dan kalau kita perhatikan secara seksama dan terperinci, ada sebuah baju yang tergeletak di lantai yang tentunya baju itu adalah milik si Asep Cerot, dan yang artinya si Asep Cerot harus tusun dan pergi ke lobi dengan begitu cepat. Bejir lah, woi baru aja aing muncul saat udah dimatiin lagi sama autornya. Mana belum sempat beli budak dan memanjakan ojonku yang mungil ini lagi. Dah lah. Singkat cerita, setelah melakukan boyan yang sangat dahsyat dengan sang budak skidi papa penggoda imannya tersebut, tiba-tiba saja Michiya terpikirkan bahwa ia ingin menambah budaknya lagi. Iya, Michiya sih bilangnya ingin mencari budak dwarf sang pandai besi guna menempa apalah itu nama itemnya, lupa aing ya pokoknya. Begitulah ya. Tapi ya kalian juga udah tahu kan tujuan si Michiya ingin merekrut budak baru. Ya apalagi gitu kan selain menambah anggota partinya untuk digenjot bareng. ご主人様 なんだロクサーヌ。 Kini kita diperlihatkan Michiya yang langsung OTW lah ke rumah Alan guna membeli budak barunya itu. これはようこそいらっしゃいました道夫様。 Setibanya di rumah Alan, di sini Michiya pun menanyakan, "Oi tol, apakah ada budak dwarf yang memiliki job pandai besi di sini?" Jelas kenapa harus pakai tol sat? Tapi kayaknya agak sulit sih, namun bukan berarti mustahil ya. Walaupun memang ada, harganya sangat mahal loh. Karena kriteria budak seperti yang Tuan Michiya inginkan itu termasuk kriteria yang sangat langka. Sebentar. Ngomong-ngomong soal dwarf, kayaknya saya punya deh Tuan Michiya. Tapi saya tidak menjamin kalau dwarf ini bisa melakukan job pandai besi. Apakah saya perlu bawa kemari Tuan Michiya? Wah, sudah cepat bawa ke sini tol. Singkat cerita, Alan pun membawa budak tersebut dengan ditemani sang nenek yang dulunya merawat Roxanne. Nah, agar si Roxanne ini nggak bawel serta gak banyak omong gitu ya, ketika Michiya bernegosiasi dengan Alan, Alan pun memerintahkan sang nenek tersebut untuk berbicara dengan Roxanne. Roxanne yang sudah menganggap bahwa nenek Sugiono itu sebagai ibunya sendiri tentunya langsung senang dong ya, dan langsung pergi meninggalkan Michiya guna berbicara dengan si nenek. Nah, dalam negosiasi ini kita dapat mengetahui bahwa budak dwarf loli beropai kecil ini bernama Seri. Jadi si Seri ini meskipun berasal dari ras dwarf, akan tetapi Seri tidak bisa melakukan apa yang namanya
pandai besi. Tapi di luar itu semua, seri memiliki kelebihan yaitu job petualangannya yang level 1. Dan tentunya si seri Loli ini siap jadi budak per Asogi Boyannya Michiya dong pastinya. Wah, Michiya yang mengetahui bahwa seri ini siap di Asogi Boy langsung deal dong dengan Alan dengan harga 177.800 nars bonus baju pelayan. 177800ナールでいかがでしょいいだろう。う。お買い上げありがとうございます。 Roxanne yang mengetahui bahwa Babang Michiya membeli si seri kayaknya agak cemburu gimana gitu ya para penonton kayak di scene satu ini. 一番奴隷のロクサーヌと言います。よろしくお願いいたします。いつの間に一番奴隷なんて地位が。 Dan iya, setelah melakukan ritual kontrak, maka seri pun kini resmi menjadi budak per Asogi Boyan Michiya Tot 1 ini. Singkat cerita lagi, setelah join ke party Michiya, berkenalan, memberikan aturan, kini kita diperlihatkan Michiya beserta kedua budak skidi papapnya yang tengah berbelanja peralatan untuk si seri. Ya, meskipun pada awalnya seri nampak canggung dengan statusnya sebagai budak, tapi setelah Roxanne memberikan arahan-arahan sesat kepada seri, pada akhirnya lambat laun seri pun mulai menerimanya. Oh iya, meskipun Roxanne sudah menerima keberadaan seri sebagai budak skidi papap Michiya, tapi kayaknya Roxanne ini selalu ingin menjadi nomor 1 di hati Michiya ya, serta selalu menyombongkan kelebihannya, kayak yang satu ini. よ、セリー。迷宮で戦うのに関係ありません。ロクサーヌよ、逆効果だそれは。 On demand day. Bisa gondal gandul gitu ya. Lanjut, waktu demi waktu pun berlalu setelah berpetualang ke dungeon bersama. 決まった。すごいです。そうだろうそうだろう。どうやったらあんなに華麗に避けられるんですか？こっち見ろよ。 Makan bersama. 次は作ってくれたセリに。ほら、ロクサーヌ。ありがとうございます、ご主人様。 Dan tentunya di sini Michiya langsung mentes drive Kang harem barunya ini, apakah legit atau enggak gitu kan? Lanjut, tapi apakah menurut kalian Michiya hanya puas dengan 2 budak skidi papapnya aja? Ya, enggak dong para teman-temanku, karena setelah Michiya membeli si seri, ternyata Ojon Michiya ini semakin brutal parah ya para penonton. Dan kini kita diperlihatkan Michiya yang lagi-lagi membeli budak dari ras demi human bernama Miria, lalu membeli budak dari petualang bernama Vesta yang dilengkapi boba brutal titan, bahkan lebih titan dari Roxanne. Tak puas sampai sini, kini kita diperlihatkan Michiya yang membeli budak dari ras F bernama Rutina. Dan ya, setelah merasa cukup, maka alur cerita dari anime Isekai Mekyu The Harem Wo pun ditutup dengan Michiya yang menggenjot 1, 2, 3, 4. Wah, pokoknya semua budaknya digas gitu kan secara bersamaan. Ending yang sangat mengencerotkan. Info yang jual budak skidi papap kayak gini di mana ya para teman-temanku? Utamakan yang bisa sistem COD ya.